Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan, di mana Roy Suryo dan juga Refly Harun semalam kembali tampil di salah satu stasiun TV. Tapi sayangnya, mereka berdua ini hanya menjadi bulan-bulanan kuasa hukum Pak Jokowi, yakni Bung Rifai, dan juga host dari TV tersebut. Alias, Roy Suryo dan juga Refly hanya dipermalukan habis-habisan. Dan Roy Suryo hanya menggali kuburnya lebih dalam lagi. Nanti kita simak videonya seperti apa ya. Karena selain itu, saya juga punya tayangan di mana Tifa, salah satu tersangka klaster kedua, kembali ngemis-ngemis kepada Presiden dan juga Kapolri. Bahkan Tifa ini menyebutkan bahwa Kapolri ini sahabat saya. Waduh. Kok tiba-tiba jadi sahabat Tifa ya kan? Nah, terakhir kita akan menyaksikan bagaimana Said Didu sangat tidak suka dan tidak senang dengan Hasan Nasbi yang saat ini menjabat sebagai staf khusus Presiden bidang komunikasi. Karena kalau kita perhatikan, Hasan Nasbi ini menjadi garda terdepan pemerintah untuk menghalau segala serangan-serangan dari gelombolan pembenci ataupun oposisi. Makanya Said Didu berusaha memframing negatif Hasan Nasbi. Waduh. Kasihan kali orang ini yang nggak dapat jabatan tapi menyerang mulu kerjanya. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Dulu mau soal hal baru tuh ya, tentang security watermark. Security itu. Jadi ini kan rame nih soal menurut beliau ada edit. Saya coba konfirmasi ke pihak Pak Jokowi termasuk UGM. Oke. Ada apa sebenarnya? Ya betul, mereka bilang bahwa ini memang sistem security. Dan nanti akan dibuka di persidangan. Di bawah sumpah mereka menerangkan. Ini justru apa-apa di persidangan. Justru menunjukkan apa bahwa ijazah ini asli. Panik. Setiap tahun ada itu. Watermark itu. Security setiap tahun ada. UGM yang jelasin. Oke, nggak ada setiap tahun nih. Ya, justru ini nggak ada nih. Ini ijazah asli. Justru dengan adanya begini, saya bagus sekali. Beliau mempersoalkan sistem kok ada berubah-ubah, apa yang berbeda, ya, terbatiknya. Sementara itulah sistem security pengamanan UGM. Kacau. Ijazah tidak dipalsukan. Itu yang mengkonfirmasi adalah. Dibuktikan semua di persidangan. Yang mengkonfirmasi adalah. Yang membuatnya sistemnya seperti apa dan disandingkan dengan panik semua ijazah. Jadi buat kami terima kasih. Panik loh mukanya loh. Panik loh. Roy, mana ijazah yang kemarin kau pegang saat podcast dengan Refly Harun? Yang kau temukan ada Gajah Adamnya. Mana? Kau nggak pernah bawa itu? Hah? Kok kau nggak pernah bawa? Terus dia bilang tadi, nggak setiap tahun ada. Ya kalau emang nggak setiap tahun ada, yang penting kan tahun 84, 85, 86 ada Gajah Adam. Masa kita mau bilang semua yang ada Gajah Adamnya itu salah? Hah? Itu keliru kan? Enggak, Roy. Waduh, panik dia. Kelihatan banget loh paniknya loh. Ya gimana nggak panik teman-teman? 12 tahun loh. 12 tahun, Roy. Itu satu ya. Oke. UGM aja. Panik. Ini dibuktikan sendiri. Panik dia. Kasus ini berat. Ya, kasus ini tidak memenuhi unsur pidana. Oleh karena itu, maka pada hari ini, hari Jumat, tanggal 1 Mei 2026, saya menyatakan memohon kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, kepada Kapolri, sahabat saya, Jenderal Istio Sigit Prabowo, untuk menghentikan kasus ini. Karena kasus ini adalah presiden yang buruk bagi bangsa ini. Karena kasus ini tidak layak untuk disidangkan. Karena kasus ini tidak memenuhi syarat-syarat menjadi sebuah peristiwa pidana. Serius Jadi itu yang merupakan permintaan saya pada hari ini. Bukan karena saya lelah, bukan karena saya menyerah, bukan. Tapi saya takut di penjara. Saya tidak akan, karena saya tidak jujur salah. aja sih. Ya, saya sebagai peneliti sudah menunaikan tugas saya dan sudah saya buktikan, jadi tugas saya sudah selesai. Sebagai peneliti tugas saya sudah selesai. Dan kemudian kalau Pak Jokowi juga masih bersikeras untuk tetap kekeh tidak mau menunjukkan ijazahnya, itu udah urusannya dia. Tetapi ini bukan urusan kepolisian, bukan urusan kejaksaan, bukan urusan aparat penegak hukum, dan apalagi bukan urusan pemerintah. Lah, iyalah Tifa, bukan urusan pemerintah. Hah? Kau kan meneliti ujuk-ujuk, nggak ada perintah, nggak ada apa, meneliti. Ya, tapi saya nggak mau bilang mereka peneliti lah. Omon-omon semuanya, omon-omon. Nggak ada yang peneliti teman-teman, nggak ada. Karena mereka tidak pernah memegang ijazah asli Pak Jokowi. Kemudian menyimpulkan itu 99,9% palsu. Terus dia tidak pernah meminta
ataupun mewawancarai UGM dalam hal ini dan tidak pernah mengambil pendapat dari UGM. Aduh, emang kacau orang-orang ini. Udah 12 tahun Tifa. Saat ini negara kita sedang di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Ini kita ini kayak bukan lawyer saja ya. Anda lawyer nggak? Kan lawyer kan? Ketika ada seseorang ditersangkakan atau dilaporkan karena melakukan tindak pidana, from the beginning kita akan membelanya untuk menghentikan kasus itu. Itulah kerja lawyer. Masa Anda kemudian tiba-tiba, ya udah kita buktikannya di pengadilan. Kalau kita bicara kasus perdata, iya. Di mana kasus perdata itu tidak akan ada orang yang ditahan. Berarti pakai takut rompi orange dan lain sebagainya. Ini ditahan. Kasus pidana, bro. Tapi kan pilihannya banyak, misalnya restoratif justice seperti langkah Bang Rismon gitu. Restoratif justice itu minta maaf. Atau mengajukan pra peradilan. Minta maaf, mengaku bersalah. Mas Roy tidak merasa bersalah. Karena dia punya pembuktian 99,9% itu ijazahnya palsu. Ini kuasa hukum atau apa sih ya? Ini kuasa hukum atau apa sih? Di mana-mana ya, penjahat itu emang tidak ada yang merasa bersalah. Nggak ada. Di mana-mana penjahat itu nggak mau ngaku kalau dia itu ya melakukan tindak pidana. Nggak ada. Karena kalau mereka ngaku, ya penuh penjara kita. Kelihatan banget ya, muka orang-orang ini sudah panik loh, sudah kacau, sudah stres gitu. Berat banget kayaknya hidupnya ya. Yang membahayakan rezim Prabowo itu bukan orang luar, dari dalam. Terus apa? Orang luar ini sebagian besar pendukung Prabowo. Yang dari Jokowi itu kan tukang maki Prabowo semua. Masih ada apa namanya buktinya semua. Samara, Grace Natali, Hasan Nasbi, tidak ada kata maaf dari mereka. Artinya di hatinya tidak ada kata maaf. Maaf Pak, saya 2019 ikut bully Bapak dulu Pak, waktu Bapak bicara kita harus siap perang, dunia bakal perang. 2019 ya? Iya Bapak bicara itu. Itu di Fiat sana ya? Iya. Hasan Nasbi minta maaf. Hasan Nasbi minta maaf. Pengakuan dosa dan kayak tidak percaya, tapi ternyata 2022 ada perang, 2023 ada perang, 2025 ada perang, sekarang 2026 ada perang yang jauh lebih besar lagi. Pak Jokowi akan datang ke persidangan dan nunjukin ijazahnya kepada publik. Betul. Bayangkan kalau itu terjadi. Pak Roy Suryo mungkin panci. Dokter Tifa entah gimana. Panci. Apalagi netizen-netizen yang nyuruh Pak Jokowi untuk ngeliatin ijazahnya. Akan mencari ribuan alasan lagi untuk menolak kebenaran tersebut. Tapi mudah-mudahan yang saya harapin ketika ini dilakukan dan jika ini kejadian, nanti ini kasus ijazah Pak Jokowi dibahas-bahas. Kita doakan yang terbaik. Persidangan jika dimulai, kita yakin bahwa kebenaran akan terungkap. Betul. Yang nuduh, sepakat. Sekali lagi, harus membuktikan. Bukan yang dituduh, harus dipenjara. Buktikan. Politik semenit, nggak perlu berbelit-belit. Thank you. Peneliti itu bisa salah, betul. Tapi tidak boleh bohong. Apalagi peneliti tiba-tiba mengubah 180 derajat. Tadinya 11.000 triliun % palsu. Tiba-tiba sekarang benar. Ya, itu gimana otak bisa ditranslasi, dirotasi. Apalagi peneliti yang hasil penelitiannya nanti sebelum ditulis dikonsultasikan dulu ke Solo. Ini sudah benar belum? Aduh, peneliti kok kayak kerbau dicokok hidungnya kayak gini nih. Saya benar-benar menyesal ya. Jadi yang tadinya Gibran endgame benar-benar jadi Rismon endgame sekarang. Ya, udah kasihan banget. Kasihan teman saya ini ya. Sekarang nyerang Rismon ya kan. Dirinya. Kasihan. Adik-adik jangan meneruskan udah kayak gitu. Habis ya, bahan dia untuk menyerang Pak Jokowi. Kita kebenaran. Kataan dia kalau memang ya ijazah palsu, tetap palsu. Jokowi dan kawan-kawannya mau stop di tengah jalan itu bagian dari pembangkangan sipil kepada hukum ya. Saya mau bilang begini, kalau misalnya Anda terus membangun opini di luar forum yang semestinya itu nggak ada harganya. Apa yang Anda sampaikan tadi itu semua nonsen, nol gitu. Karena apa? Betul, nol besar. Yang dimana Anda harus menunjukkan semua data-data, fakta, bukti itu adalah di forum persidangan. Kalau di forum-forum di luar persidangan nggak ada artinya. Makanya berlakulah apa yang menjadi prinsip adigium hukum itu adalah fakta sunt potentiora verbis. Fakta itu lebih kuat dari sekedar opini kata-kata seperti yang Anda bangun. Nggak ada artinya itu. Di sini nggak ada berarti itu.
hanya Anda ingin mencoba meyakinkan publik bahwa Anda pada posisi benar, padahal sesungguhnya Anda adalah posisi terdakwa hari ini. Maka lakukanlah pembelaan terdakwa itu di forum yang sebenarnya, di tempat yang semestinya, yaitu forum pengadilan nanti. Jadi kita tunggu P21, nggak usah bangun opini-opini yang tidak jelas, yang membuat publik terbelah. Nah, saya sekali lagi mau menyatakan bahwa mari kita tunggu forum pengadilan yang sesungguhnya untuk membuktikan apakah Anda lolos dari jeratan sebagai pemfitnah atau tidak. Itu poinnya. Oke, baik. Kalau Anda bisa buktikan ijazah Pak Jokowi itu palsu, maka Anda akan bebas. Baik, tetapi begitu Anda gagal, maka Anda selamat meresapi 12 tahun hukuman. 12 tahun. Oleh Bang Roy, buat saya ini adalah repetisi propaganda yang sudah dibahas tahun lalu ya. Betul. Dan ini semua pun juga sudah terjawab ya. Soal nama dan tanda tangan almarhum rektor kami hormati betul. Ini sudah diuji oleh lapor dan dinyatakan itu clean and clear. Bahkan juga UGM sudah menjelaskan, karena waktu itu saya tanya, menariknya almarhum itu bisa menandatangani ini di dokumen-dokumen yang tertulis O dan OE. U dan OE. Semua ditandatangani oleh beliau. Dan ini semua sudah disita oleh pihak penyidik untuk membuktikan. Jadi termasuk juga tadi tentang lembar pengujian itu ada, bahkan beliau A ya. Nanti biarlah, makanya kembali lagi publik semua kita dukung bawa ke persidangan, di sidang semua akan dibuka dan terlihat. Berimbang. Bang Roy punya hak untuk membela diri, mengajukan saksi dan ahlinya, termasuk juga nanti kepentingan Pak Jokowi akan direpresentasikan oleh jaksa. Karena inilah cara satu-satunya menyelesaikan cara konstitusional. Di luar itu gugatan perdata dan segala macam tidak akan bisa menyelesaikan. Satu-satunya pengujian soal kepalsuan itu hanya diuji di perkara pidana, bukan di perkara perdata, apalagi dengan forum-forum lain. Jadi kembali lagi kita dorong ke sana, kita dukung. Ini tinggal selangkah lagi, tinggal satu langkah lagi. Mudah-mudahan jaksa confident untuk membawa ini ke persidangan. Toh masih ada pilihan. Keren. Bersalah, Keren. tidak bersalah, itu semua masih kemungkinan akan diputuskan oleh hakim. Panik banget loh Roy Suryo Fitnah yang dilontarkan juru bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Guntur Romli keterlaluan banget. Guntur nuduh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mau menyaingi Presiden Prabowo Subianto dalam Pilpres 2029 nanti. Hanya karena kunjungan Mas Gibran ke berbagai daerah di Indonesia melebihi jumlah kunjungan Presiden Prabowo. Mas Gibran sendiri tercatat emang udah ngunjungin daerah-daerah di Indonesia lebih dari 180 titik. Tuduhan Guntur disampaikan di akun Instagramnya @gunturromli pada 5 Mei lalu. Menurutnya, nggak ada dalam sejarahnya Wapres bisa kunjungan kerja sampai ratusan titik, bahkan melebihi presiden. Dalam sejarah Wapres Indonesia, jarang sekali ada Wapres dengan mobilitas yang menyaingi atau bahkan melampaui presiden dalam jumlah titik yang dikunjungi, ujarnya. Guntur juga bilang kunjungan Gibran ke ratusan titik itu bukan sekedar angka, melainkan anomali politik. Guntur yakin Gibran pasti lagi mempersiapkan diri buat Pilpres 2029 lebih cepat dari Pak Prabowo sendiri. Guntur juga nyinyir meskipun udah ratusan kali berkunjung, bukan berarti kunjungan itu berkualitas. Kunjungan kerja atau kunker itu katanya cuma sekedar deretan gimmick dibanding kerja substansial di mana rakyat disuguhi konten, bukan solusi. Kunker ini lebih mengarah ke kampanye terselubung yang dibiayai fasilitas negara. Gibran juga dituduh membangun infrastruktur politik personal secara agresif. Bahkan Guntur menyeret nama Pak Jokowi yang dianggap bernafsu untuk kekuasaan dan menjadi tim sukses Gibran, biar namanya nggak tenggelam. Tuduhan ini jelas ngawur. Kalau dilihat lebih objektif, tuduhan Guntur Romli ke Gibran Rakabuming Raka itu memang nggak punya dasar yang kuat dan cenderung spekulatif. Kunjungan kerja sampai 180 hingga 190 titik justru sejalan dengan fungsi wakil presiden dalam sistem pemerintahan Indonesia, yaitu membantu presiden memastikan program berjalan di lapangan. Apalagi di era sekarang di mana pendekatan langsung ke daerah dianggap penting untuk monitoring dan evaluasi kebijakan. Ini juga tercermin dari pola kerja pejabat publik modern yang makin aktif turun ke masyarakat. Gak ada aturan resmi yang melarang atau membatasi jumlah kunjungan Wapres. Jadi, klaim anomali politik itu lemah karena gak berbasis standar baku atau pembanding yang relevan. Soal jumlah kunjungan yang disebut lebih banyak dari Prabowo Subianto. Presiden punya beban tugas yang jauh lebih luas, termasuk urusan strategis, diplomasi internasional, dan pengambilan keputusan tingkat tinggi. Sementara Wapres memang sering difungsikan untuk memperkuat kehadiran pemerintah di daerah. Jadi wajar kalau mobilitasnya lebih tinggi di dalam negeri. Menyebut itu sebagai kampanye terselubung juga nggak tepat tanpa bukti yang konkret. Kegiatan kunker itu tercatat resmi, diliput terbuka, dan merupakan bagian dari agenda kenegaraan, bukan aktivitas politik pribadi. Tuduhan soal kualitas kunjungan juga problematik.
Evaluasi program pemerintah biasanya diukur lewat output kebijakan dan tindak lanjutnya, bukan sekedar asumsi dari frekuensi atau konten yang terlihat di publik. Di sisi lain, emang sering banget terjadi standar ganda. Wapres aktif dibilang pencitraan, tapi kalau pasif justru dianggap nggak kerja. Dicari-cari. Jadi kalau mau kritik, sebaiknya fokus ke data yang terukur dan indikator kinerja yang jelas, bukan asumsi atau framing politik. Dan kritik juga harus disampaikan berbasis bukti konkret dan analisis kebijakan, bukan dugaan motif supaya diskusinya tetap sehat dan publik juga dapat informasi yang benar, bukan sekedar opini yang bisa menyesatkan. Yuk, mengkritik dengan bijak. Lebih baik dikasih MBG atau lapangan kerja? Waduh. Menurut saya program MBG itu sangat membantu masyarakat seperti anak sekolah dan ibu hamil dan orang tua dan untuk memenuhi gizi mereka, dan mereka membantu masyarakat yang ingin bekerja seperti saya yang asalnya kuli bangunan yang gajinya tidak menentu, dan alhamdulillah sekarang saya bisa bekerja di sini dengan gaji yang sudah menentukan setiap bulannya. Alhamdulillah dengan adanya program MBG di sini, saya merasa sangat terbantu untuk perekonomian dan untuk biaya sekolah anak-anak saya. Alhamdulillah saya bisa menyekolahkan anak saya. Alhamdulillah juga ketika anak saya meminta untuk diberikan motor, alhamdulillah saya bisa mengkreditkan dan bisa mengatur setiap bulannya. Tuh, karena bisa membantu biaya sekolah, terus buat jajan anak juga. Terus kebutuhan sehari-hari juga terpenuhi. Sangat senang sekali, terus manfaatnya banyak. Nah teman-teman, itulah tadi bagaimana kita bisa melihat raut wajah yang sudah sangat panik, yang sudah sangat pucat dari gerombolan pembenci Pak Jokowi, dari orang-orang yang selama ini menyerang Pak Jokowi dari sisi ijazah beliau, dan juga menyerang Mas Gibran, menyerang Kaesang dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat ya, dan kalau kita perhatikan, orang-orang ini selalu tantrum ketika mendengarkan kata-kata P21, mendengarkan tahanan, pengadilan, ya kan, 12 tahun, sumpah. Nah, itu mereka itu langsung overreaction, overacting teman-teman. Dia langsung menanggapi, dia langsung memotong. Karena sudah setakut itu mereka masuk bui. Mereka takut. Udahlah, kalau tadi Tifa bilang, kita tidak akan menyerah. Kita ya udah buktikan di pengadilan. Buktikan di pengadilan semuanya clear. Terus dibilang sama kuasa hukumnya, nanti pengadilannya itu tidak ada soal pembuktian ijazah. Loh, ini logika saya sebagai orang yang tidak mengerti hukum ya, yang bukan orang hukum lah. Ini kan laporan Pak Jokowi mengenai pencemaran nama baik, dugaan pencemaran nama baik karena beliau dituduh bahwa ijazahnya palsu. Nah, kalau pembuktian ijazah ini tidak ada di pengadilan, ya gimana caranya mereka diadili? Karena kan pengadilan ataupun jaksa harus mengetahui apakah ijazah ini benar-benar asli atau palsu. Kalau dia palsu berarti Roy Suryo bisa bebas. Kalau Roy Suryo bisa membuktikan nanti di pengadilan kalau memang itu dokumen palsu, ya mereka bebas. Tapi kalau mereka tidak bisa membuktikan kalau itu palsu, itu mereka bakal dibui teman-teman, bakal diadili. Karena kan harus dibuktikan dulu nih ijazahnya asli atau palsu. Makanya nanti kata Bung Rifai akan hadir UGM, saksi-saksi yang akan dihadirkan, saksi ahli. Ini kan semua nanti diminta keterangan oleh hakim. Bagaimana proses perkuliahan Pak Jokowi, dokumen-dokumennya ada nggak, lengkap nggak. Kan nanti itu akan ditanyakan. Kalau itu lengkap dan ijazah Pak Jokowi asli, ya udah baru tuh mereka diadili atas dugaan pencemaran nama baik. Ya ini sebagai logika saya, orang yang tidak ngerti hukum. Tapi kalau kalian ngerti hukum coba komen di bawah. Karena ya biar saya tidak sesat juga gitu ya kan. Biar saya tidak sesat pikir juga. Karena ini harus dipertanggungjawabkan teman-teman. Tapi itu pola pikir sebagai orang yang tidak ngerti hukum. Jadi tolong kalian yang ngerti hukum ya. Dan tadi Tifa ngemis-ngemis loh. Kami mohon minta kepada Presiden, kepada Kapolri, sahabat saya. Lo. Langsung jadi sahabat loh. Langsung jadi sahabat loh. Tiba-tiba banget jadi sahabat. Kapan nih Tifa nih bersahabat sama Kapolri? Apakah hanya ketika dia mendapatkan kasus teman-teman? Dan mengenai security itu ya, watermark itu sepertinya memang Roy Suryo ini selalu mengambil celah dalam soal ijazah. Kalau kalian ingat beberapa hari lalu atau mungkin minggu kemarin lah, ketika Roy Suryo podcast dengan Refli Harun, spesimen ijazah yang dipegang Roy Suryo, kalau nggak salah itu tahun 85 apa tahun 86 gitu, itu ada Gaj Haj Adamnya, ada teman-teman.
Dan Roy Suryo menyebutkan itu ada gak Haji Adam. Tapi sekarang dia selalu membawa ijazah ke TV-TV, ke podcast-podcast, ijazah tahun 91 yang tidak ada gak Haji Adamnya. Dan kemudian dia berdalih bahwa tidak setiap tahun ada. Ya emang nggak setiap tahun ada. Andi Aswan juga sudah menjelaskan gak Haji Adam itu ada di tahun 84, 85, 86. Makanya ketika ijazah Pak Jokowi di Lab 4 dibandingkan dengan ijazah lainnya, itu identik karena sama. Jadi ya kalau Roy Suryo mengatakan tahun 91 nggak ada gak Haji Adam, ya mungkin iya. Dan itu yang bisa menjelaskan UGM. Anda nggak bisa menembak Pak Jokowi menggunakan isu itu karena salah sasaran Anda. Inilah orang-orang ini yang nggak ngerti dan nggak konsisten dalam membuktikan ijazah Pak Jokowi palsu. Nggak konsisten karena memang dia nggak punya bukti, teman-teman. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.